warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzina wara quluba ibadihil muttaqina binuri kitabihil mubin. Wa ja'alal qur'ana shifa'an lima fis sudur wa hudaw wa rahmatan lil mu'minin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kembali ke ayat 63 di 1 surat Al-Baqarah ya. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim bahwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadna misaqakum wa rafa'na fawqakumut tur. Khudhu ma atainakum biquwwatin wazkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Wa id akhadna, dan ingat ketika kami mengambil, akhadna itu ambil, baik akhadna, dan ketika apabila kami mengambil misaqakum, perjanjian kalian, perjanjian kamu sekalian, atau janji kamu sekalian, boleh juga, atau janji kalian. Ai ahdakum bil amali bima fi Taurat. yakni janji kamu dengan mengamalkannya apa yang ada di dalam kitab Taurat. Berarti ini Bani Israil. Ini masih cerita Bani Israil. Barofakna, dan kami angkat fauqakum, di atas kalian, aturo, gunung. Di gunung Tursina ini sekarang. Kudu, maka ambillah atau peganglah oleh kalian. Ambillah, peganglah oleh kalian. Ada wawu alif berarti jamak. Ma apa saja atainakum yang telah aku datangkan, aku berikan kepada kamu sekalian. Bikuatin dengan kuat, pegang teguh, pegang dengan kuat. Wazkuru, dan ingatlah oleh kamu sekalian ma apa saja bihi yang ada di dalamnya. La'alakum, agar kamu sekalian tattaquna, menjadi orang yang bertakwa. Ayat ya 63. Ayat ini masih berkenaan dengan kaumnya Nabi Musa alias Bani Israil. Nabi Musa lah yang mendapat kitab yang namanya kitab Taurat. Jadi kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Pinter. Muridnya ngerti ya, udah orang. Oh iya. Oke, ini paham lah, mungkin paham dulu. Jadi wa'id akhadna ini wazkur id akhadna misaqakum, dan ingatlah
ketika aku mengambil perjanjian kalian. Allah nyatakan begitu ya, kepada Bani Israel. Artinya janji apa? Ahdakum bil amali bima fit Taurat, yaitu aku janjikan kepada kalian supaya kalian tuh mengamalkan apa yang ada di dalam kitab Taurat. Bakat rofakna, dan sungguh benar-benar dari kodnya ini tambahan, ini memperkuat. Warofakna, dan sungguh aku angkat, aku tinggikan juga boleh, rofa'a itu ya. Fauqakum, di atas kalian, di atas kalian. Aturo, gunung Tur Sina. Ya, Tur itu ay al Jabal. Di al Jabala talak nahu min aslihi, yang telah kami mencabut dari asalnya. Cabut dari asalnya. Gunung Tur Sina. Iya, Tur sini. Ai al Jabal talak nahu min aslihi. Satu gunung yang telah aku cabut dari aslinya. Alaikum, di atas kamu. Keren loh, di atas kamu. Lama baitum qabulaha, ketika kamu anggap, ketika kamu menerima Taurat itu, ketika kamu enggan ya, aba itu aba enggan, wegah. Lama aba itu qabulaha, ketika kamu sudah enggan menerima Taurat itu. Jadi anggapnya perjanjian, gunung Turnya diangkat, dicabut dari hatinya, maka akan ditimpakan kepadamu ketika kamu akan enggan menerima Taurat itu. Artinya menjadi ancam. Enggak jangan menjadi takdir ya. Paham maksudnya ya? Diangkat. Bisa nggak Allah begitu? Sangat amat bisa. Gunung bisa jadi kapas itu. Ya. Kalau kamu enggak menerimanya. Wakulna, kemudian aku katakan, kudu ma'atainakum bikuatin, maka pegang teguhlah, peganglah apa yang telah aku datangkan kepada kamu lewat Taurat itu, bikuatin dengan kuat, dengan teguh. Apa? Bididin watihadin, dengan teguh dan sungguh-sungguh. Pegang teguh dan sungguh-sungguh. Ojo sak geleme dhewe, ojo sak enake udele dhewe. Udele bocong ae kok. Paham ya? Siapa yang digituin? Bani Israel. Siapa yang digituin? Bani Israel. Cerita zaman dulu. Kita aman toh? Aman kan? Merasa aman ya? Aman. Awas bentar. Terus apa lagi? Buat kurung dan ingat-ingatlah oleh kamu sekalian. Pakai bawa alim apa tidak? Ya. Dan ingat-ingatlah oleh kamu sekalian. Jangan cuma disuruh ingat-ingat kiainya, tok dong. Halo? Ada bawa alimnya apa tidak? Ada. Berguru dan ingat-ingatlah oleh kamu sekalian. Apa yang diingat? Apa saja fihi yang ada di dalamnya Taurat itu. Siapa? Siapa? Bani? Di zaman Nabi Musa. Dulu, sekarang aman. Awas loh. Belaki gunung. Oke ya. Bil amal bihi. Tujuannya la'alakum, agar kamu sekalian
tatakuna, menjadi orang yang takwa. Begini ini tujuannya Allah baik apa tidak? Baik. Untuk kepentingan siapa? Manusia. Bani Israel. Aman sama Bani Israel. Giliran urusan yang begini untuk kepentingan siapa? Manusia. Giliran yang tadi Bani Israel. Bani Israel manusia juga pakai sama juga. Bani Israel manusia. Mangsane naik menu. Naik tadi Bani Israel. Paham? Paham? Paham. Apa yang paham? Bani Israel. Asal ini cuma begini, nanti diceritakan lagi, berarti ceritakan Bani Israel di zaman Nabi Musa. Kita sendiri ngapain ngaji? Ya cerita ngono kan biar ceritanya terus. Diceritain sama anak-anaknya, cerita sama cucu, terus cuma jadi cerita ini. Jadi apa? Cerita kan? Merasa aman kan ketika kita dengar cerita gini? Aman, bukan Bani Israel. Dan tujuannya apa? Lakum tatakun. Ini tujuannya apa? Baik nggak? Baik. Untuk kepentingan siapa? Manusia. Bani Israel. Gaya. Ini kadang-kadang. Mereka mau sadar bahwa orang ngomongnya. Mayoritas rasa ada. Ngetok-ngetoknya solehahnya. Kita soleh, tatakun loh soleh. Jadi ayat ini memang hitopnya Allah memberikan wahyu pada Nabi Muhammad supaya mengingatkan kaum Yahudi di masanya. Kaumnya Nabi Musa kan, Yahudi itu Taurat itu ahli kitab lah. Sama dulu sudah ada Yahudi, sudah ada Nasrani, sudah ada ini yang tidak mau diingetin dengan berbagai nikmat. Kemarin udah diingetin lah. Sekarang ingatlah. Dulu nenek moyangmu kan sudah menerima perjanjian dan Allah sudah berfirman. Ya, baik akhadna misakokum barokana fa'akum mutur. Ingat betul berfirman. Ya kan? Ingat ketika aku mengambil perjanjian kalian, pada saat pengambilan perjanjian itu bukan cuma Quran yang diginiin, gunung diangkat. Cabut dari asalnya. Melanggar, tabruk. Kira-kira gitu ya, kira-kira ya. Celaka lah intinya. Itu ingat kamu. Itu Bani Israel. Lalu perjanjian itu apa isinya? Isinya adalah kita tahu Taurat, ada dalam kitab Taurat. Jadi yang diterima Nabi Musa kitab apa? Taurat. Oke ya. Tujuannya itu apa? Ya, supaya dipenuhi janji itu kudu mafihi. Kudu ma'atainakum bikuatin. Pegang teguhlah apa yang sudah aku datangkan dalam kitab Taurat itu dengan kuat, dengan teguh, dengan sungguh-sungguh. Siapa? Israel. Oke, nggak apa-apa. Awas. Terus waskuru mafihi, dan ingat-ingat apa yang ada di dalam Taurat itu. Semua itu bukan untuk kepentinganku kata Allah, tapi la'allakum tattaqun, supaya kalian jadi orang yang takwa. Kalau kamu takwa akan terpelihara, terjaga dari penderitaan-penderitaan yang digambarkan dengan api neraka. Bani Israel. Jadi ini untuk Bani. Jadi kita nggak perlu kan? Perlu banget. Hah? Perlu banget. Loh, kalau perlu ya sama. Kalau dulu Bani Israel zaman Nabi Musa diberikan perjanjian, isinya ada di kitab Taurat. Kemudian ganti generasi Nabi Isa, ada perjanjian juga, isinya ada di kitab Injil. Ganti generasi Nabi Muhammad SAW menerima perjanjian
di dalam kitab Al-Quran. yakin, Yakin. iman, kudu ma'atainakum kata Allah. Pegang apa yang telah aku datangkan kepada kalian, dikuatin dengan teguh, dengan kokoh. Wis ngono kan? Dengan sungguh-sungguh. Halo. Halo, Bro. Bani Israel. Aman. Itu kan begitu orang kita. Gini betul. Terus apa? Jangan cuma dipegang teguh, makanya lah buat guru mafihi. Ingat-ingat apa yang ada di dalamnya. Bagaimana bisa dijadikan pedoman, bisa dijadikan kendali petunjuk hidup kalau sama tidak pernah ingat isinya. Halo. Iya, ya. Berarti gunung tuh. Begitu. Bagaimana dengan kondisi kita sekarang? Lebih hebat dari Bani Israel? Sampai kenapa melototin saya? Nah, kamu udah merasa lebih hebat dari Bani Israel? Udah berapa ayat yang sama ingat? Oh Pak, saya udah pegang teguh Pak. Ada ayat favorit. Al-An'am 19. Kan Quran isinya bukan cuma itu. Halo. 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 Bandung. Kita berpikir masing-masing. Ini masalah. Jadi kalau hidup kita penuh dengan masalah, ya kan? Bukan masalahnya yang jadi masalah, tapi sikap kita dalam menghadapi masalah itu yang nambahin masalah. Sikap kita di dalam menghadapi masalah itu yang menambah masalah. Kurang bijaksana. Kenapa nggak bijaksana? Sampai tidak memiliki kepekaan terhadap semesta ini. Ayat ini diturunkan untuk semesta. Sikapmu itu loh, geleber. Ketika sikap kita itu nggak jelas, keharmonisan akan terkoyak-koyak dalam segala bidang. Halo. Ayo, umat Nabi Muhammad yang terkenal dalam rangka apa kita jadi manusia di alam semesta ini? Rahmatan. Yang kencang. Rahmatan lil alamin. Bisa? Belum. Sama dengan bagaimana bisa rahmatan lil alamin dengan tidak pernah harmonis dengan alam semesta ini. Sudah merasa harmonis dengan alam ini? Belum. Buru-buru. Kita cukup banyak kan gaya. Cosplayer. Gayanya pokok kayak Arab, apa yang pakai bahasa Arab. Saya tidak pernah harmonis. Tolong, jenengan mau menjadi khalifatullah fil ard dalam rangka rahmatan lil alamin, menebarkan kasih sayang kepada alam semesta, dengan bahasa apa sampean berhubungan dengan semesta? Tolong pakai bahasa apa? Ngomong karo manusia karo robot kok. Tindakan. Bahasa ibu Pak. Hah? Bahasa ibu. Bahasa apa? Bahasa ibu. Kok bahasa ibu? Ya kita yang kita pahami bahasa ibu, bukan bahasa Arab. Bahasa ibu, bahasa orang tua kita. Bahasa ibu itu apa aja coba? Ya kalau saya orang Jawa ya bahasa Jawa. Nah, bahasa Jawa, bahasa Sunda. Kalau dia Padang ya bahasa kan? Padang. Bahasa apa lagi? Bahasa Amerika, bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Cina. Cina ya orang Cina. Ada bahasa itu yang akan menggunakan berhubungan dengan semesta. Terus pertanyaannya sudah nyambung? Belum. Pala itu nggak boleh sakit. Sakit dikit ini tegur loh.
Biasanya anak-anak yang dewasa, anak-anaknya negur. Apa apa sih dulu gitu baru kali ini jadi tegur anak. Baru tadi. Ada yang lihat saya ditegur anak-anak nggak? Sampai mempertegas. Kamu mau nggak? Aman. Apa sih Pak Kiai cemburu saja ya? Saya nggak tahu kepala saya lagi terang-terangan gigi nggak jelas rasanya. Tapi keren kan? Caranya begitu, kalau nggak gitu nggak fokus. Kalau gitu kan fokus. Banyak masukan, banyak bocoran. Salah satunya Lailatul Qadar. Aku tenang aja, silakan aja. Yang ada yang kami lakukan nggak dilakukan. Gimana pakai bahasa apa Pak? Nggak bisa Pak. Boleh nggak ada cerita? Nanti kaget. Mau cerita lo ya. Saya bilang saya cerita ya. Oke. Saya pernah membaca artikel tulisan. Seneng lah. Di situ dikatakan, dijelaskan bahwa pada tahun 1927. Jadi saya nggak ngalami dong, makanya saya cerita. 1927 itu berkumpul para pakar-pakar fisika seluruh dunia. Jadi di muka bumi ini pernah berkumpul sekian banyak pakar-pakar ilmu fisika. Salah satunya Albert Einstein, termasuk ada apa itu namanya Newton apa itu. Kumpul. Hanya membicarakan apa? Membicarakan keharmonisan hidup di alam semesta. Karena apa? Kita itu manusia hidup di alam semesta. Kita ini bagian dari alam semesta, tapi nggak pernah berpikir tentang semesta kan? Mikirin hidupnya aja enggak. Halo, pernah nggak mikirin hidupnya? Mana yang diingat kan kelahirannya aja. HBD, happy birthday, ngono itu. Happy birthday Mas Bro, ngono kayak. Oh keren, ini brilliant ya. Saya pernah memperingati kapan mati. Yes. Tidak apa-apa kita dengan hidup ini. Kita di semesta loh, bagian dari semesta. Dia sudah membicarakan bagaimana tentang keharmonisan hidup di alam semesta ini. Muncullah satu teori fisika namanya fisika klasik. Akhirnya ditemukan ada dua rumus fisika klasik dan fisika modern yang disebut fisika kuantum. Makanya ada teori kuantum relativity. Keren. Oh kuliahnya luar negeri bro. Tadinya cawat bukan gitu. Kok bisa kok ngerti ngono bahasa. Kuantum dan relativity ini dua teori sebetulnya yang saling berhubungan dan terus berkembang. Apa itu yang dibahas di situ? Itu yang dibahas itu kalau kita ini itu kena ke tubuh kita itu apa namanya? Radiasi. Tentang radiasi elektromagnetik. Mas Joko ya kan ngomong. Elektro dia. Urusan kipas ini Pak. Elektro urusan kipas. Aku SD Pak. Nggak kenal lipat saya. Saya nggak kenal lipat dari IPS. Saya SD. Kalau sarjana teknik yang bangunan.
Insinyur. Ya 11-12 kalau sama Pak Basrul. 11-12. Ya. Dia nggak mau bareng sama saya, takut bersaing di bidang teknik. Iya. Pengalaman kalah. Hanya kalau waktu sama orang teknik. Alhamdulillah Pak. Itu saya berhubungan. Nah, itu yang dibahas itu tentang gravitasi. Yang ada di semesta ini semua serba ada direct. Itu namanya bulan sama bumi ini ada tarik-menarik, Pak. Gravitasi. Bumi dengan matahari ada tarik-menarik. Bumi ini dengan semua planet tarik-menarik. Planet dengan planet, matahari dengan bulan tarik-menarik. Sehingga bumi ini bisa berputar pada porosnya, bisa menimbulkan hitungan jam, hitungan waktu, kapan kita sholat maghrib, kapan isya, kapan bulan Ramadan, kapan Syawal. Itu karena itu kita ini hidup di dalamnya tapi tidak pernah mikir kita ini. Halo, dan satu-satunya yang berani menerima amanat itu manusia. Nanti cari di ayat bahwa Allah pernah menawarkan amanat itu kepada gunung, kepada lautan, kepada bumi. Semua enggan menerima. Karena apa? Takut tidak mampu mengemban amanat itu, tetapi amanat itu justru diterima oleh manusia. Sehingga dikatakan innahu kana dzuluman jahula. Emang dasar manungsa wis dolim. TOL jahula itu jahil. Iya. Jamaknya jahula. Karena ini ya sama jangan jahula. Ngaji cerdas, jangan ngaji pinter. Nanti kalah sama HP ngaji pinter. Bapak-bapak ini sudah membuktikan bahwa saya tidak kalah dengan HP. Nah, jam berapa nih? Pak Prato sampai subuh. Hanya ingin mengoreksi saya dan membuktikan Pak Warto itu benar apa enggak. Sekarang udah mulai mantap ya. Tadinya kan baru Pak Tarso yang pantesan itu. Nah, sekarang Pak Prato udah pantesan. Wah bahaya ya, itu belakangannya gak bahaya tak? Caimin. Itu belakangannya gak bahaya tak? Sembuh pokoknya. Penting hati-hati. Oh mungkin. Ini loh, lu silahkan saya itu terbuka orangnya. Silahkan koreksi saya. Jelas yang dikoreksi. Kita terima coba untuk bisa rahmatan lil alamin ini. Gimana bisa nyambung? Kita nggak tahu bahasa. Nah, dari teori tadi, quantum relativity tadi itulah. Ya dengan adanya gravitasi, terus apa ini radiasi, di situ ada permainan bahwa ditemukan bahwa pada dasarnya semua benda ini adalah energi yang ada pada gravitasi, pada frekuensinya masing-masing. Semua benda adalah energi yang berada pada frekuensinya masing-masing. Perputarannya. Iya, ada perputarannya. Karena ada energi, kemudian ada frekuensi, di situ ada vibrasi. Mikir, pusing loh. Pusing, udah pusing belum? Belum. Biasanya pusing malah melek. Paham ya? Paham. Jadi itu Pak. Jadi bagaimana zaman pakai bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Inggris, bahasa Jepang untuk berkomunikasi, berhubungan dengan alam semesta ini. Ini alam fisika. Dunia ini alam fisika. Semua benda yang ada. Ini kalau nggak ada energi, nggak ada frekuensi, nggak ada, ini nggak bisa nempel. Makanya puncak rukun Islam itu haji. Salah satunya adalah tawaf, muter. Bahwa manusia itu menjalani putaran hidup. Jadi ini kalau dilihat pakai ini nih, muter Pak. Ada yang namanya molekul apa atom atau muter dia. Hidup, mana ada benda mati? Ada roh. Semua berasal dari tiupannya. Semua berasal dari nurun ala nurin. Nurun fauqa nur.
Coba kaget juga. Bahasa orang Kosan. Bahasa zaman-zaman itu orang nggak usah malam-malam diri lah ngajinya bermakna tapi menjelang cara menurut saya ya. Jangan apa. Bisa dipahami? Itu. Jadi mestinya pakai bahasa apa? Bahasa energi. Bisa nggak kita berhubungan dengan Tuhan tanpa bahasa? Loh, kalau saya bilang, justru Tuhan saya sudah tahu di saat saya belum ngasih tahu. Artinya saya belum ada bahasa apapun, dia sudah tahu. Saya nggak punya istri begini, Tuhan saya tahu. Cuman dia bilang, wes gak apa-apa sing sabar. Justru kalau kamu punya istri, malam ini kamu gak ngaji kata Tuhan saya. Kenapa? Kamu mesti kelekaran di tempat tidur, minta dipijitin kepalanya. Justru karena kamu gak bikin jangan punya istri, sehingga walaupun pala celong-celongan, tetap mangkat ngaji. Kalau punya istri, dengan saya bermanja-manja dengan istri saya, tiduran di pangkonannya sambil dipijiti, betapa nikmatnya, bukan begitu Pak? Iya. Terus punya nilai ini Ibadah. Tahu nggak Tuhan saya? Tahu kan? Kenapa kita tidak harmonis dengan alam? Karena nggak nyambung. Tolong bantu saya. Saya mendapat beneran penggalan ayat. Penggalan ayat dari surat 17. Surat 17 itu surat penggalan awalnya ada. Itu ada wakaf kecil ya. Sampai wakaf kecil aja. Nanti kalau itu kepanjangan bahasa nanti waktunya enggak cukup. Oke ya. Surat 17 surat Al-Isra ayat 60. Wah ini berarti. Coba kulna. Kulna. Ya, coba siapa yang udah ketemu? Pak ketemu? Atau ayatnya coba. Ayo toh. A'udzubillahi minasyaitonir Sampai rajim. makhluk kecil aja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qulna laka inna rabbaka ahata bin nas. Udah, makhluk kan itu? Nggih. Nah, udah. Artinya apa itu coba? Boten enten artine. Enggak, itu apa ada. Dan ingatlah ketika kami wahyukan kepadamu, sungguh ilmu Tuhan meliputi seluruh manusia dan kami tidak menjadikan 60 kan? Iya, sampai sampai manusia. Sampai manusia. Oke, coba tolong saya didikte. Apa pertama? Baik, wa idz qulna. baik kulna laka. Dan ingat, ketika aku katakan kepadamu, terus Inna rabbaka sesungguhnya Tuhanmu ahato bin nasi, dia maha meliputi terhadap manusia. Ini ya, saya ulang, tolong disimak, tolong didikte saya, tak koreksi. Baik kulna laka. Dan ingat ketika aku katakan kepada kamu. Ya kan? Ina sesungguhnya Robbaka, Tuhan kamu. Ahato itu meliputi binasi kepada manusia. Bisa dipahami ayat itu? Oke ya. Bingung? Umpama. Kan baik kulna itu yang bicara siapa? Allah ya. Baik kulna laka. Dan ingat ketika aku katakan kepada kamu. Ya, aku katakan kepada kamu. Jadi ini aku, ini kamu ya. Dan ketika aku katakan kepada kamu, jelas ya? Jelas. Apa kataku? Inna sesungguhnya Rabbuka,
Tuhan kami, Ahato, itu yang meliputi binasi semua manusia. Jadi semua manusia dalam liputan Tuhan. Rob. Zaman ada dalam liputan siapa? Sampean? Rob. Sampean? Semua ada. Semuanya ada. Lalu, terus siapa yang membawa kalian di tempat di depan saya? Rob. Hah? Rob dijalankan. Allah. Ada yang sama nyebut Rob atau Allah itu bersama sampean? Hah? Meliputi. Hah? Loh, saya tanya makanya. Adakah yang sampean sebut Allah Rob itu bersama kalian? Ya. Kenapa? Kalian ada dalam liputannya. Ya. Adakah dia Rob itu di hadapan saya? Ada. Siapa yang menggerakkan lidah kalian untuk bilang ada? Allah. Halo. Pernah ada bahasa apa? Halo. Di sini loh saya dengan konsep ini membuat sampean bisa harmonis dengan saya. Karena saya lihat Bahmin ada Allah di situ. Dia ngomong sama saya, sampean silahkan maki-maki saya. Coba seandainya siapa di antara tiga kan yang pintar maki-maki perempuan lah, laki. Iya. Spesialis. Spesialis. Pokoknya gini Pak, ya, nih akan nek pengen harmonis rumah tangga, pokoknya wong wedok kan cerewet ngomong bong dengerin aja. Orang usah diladeni, tambah diladeni tambah Jadi Ya. karena orang perempuan itu minimal satu hari berbicara 230.000 kata. Jadi kalau kurang masih ngoceh. Ya, memang itu sepakat kalau itu Pak ya. Sepakat ya, Pak. Saya enggak membantah, harus sepakat. Kalau itu sepakat Pak, saya enggak membantah. sepakat aja Kita salamin. Salamin bukan enggak pakai dalil. Sepakat tapi nggak nyadarin. Ya, sadar karena saya mengalami jadi saya sepakat. Aman dengar suara saya? Ya. dengar. Yang mengeluarkan suara ini siapa? Allah. Zaman ke sini memandang kehadiran Allah bersama saya. Iya. Mandang? Iya, Yakin? yakin. Saya pun memandang kehadiran Allah bersama kalian. Perlu bahasa? Enggak perlu. Ya benar Pak. Enggak perlu. Ya, baru ketemu. Ada energi? Ada. Ada getaran? Ada. Ketika baca ayat itu tergetar apa tidak? Iya. Tersentuh. Ada vibrasi? Ada. Ada frekuensi? Ada. Lengkap. Mana lebih? Terus mungkinkah kita tidak harmonis? Nggak mungkin. Harusnya harmonis. 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 Kenapa? Karena Karena nyambung. Nyambung. satu tujuan. Walaupun berbeda latar belakang. Loh. Sampai dengan saya berbeda apa tidak? Beda pasti. Allah bersama kalian? Ya. Iya. Allah bersama saya? Ya. Berarti Allah itu bersama perbedaan itu. Kalau Allah meliputi bersama dengan perbedaan, kenapa sampai tidak bisa menerima dan menghormati perbedaan itu? Ini yang benar. Berbeda pikiran, berbeda pandangan, Ini berbeda latar belakang, konsenan. berbeda suku, berbeda jenis kelamin. Halo,
Ono sing iso niru. Tak naikin 1 jutanya mbok kan. Tuh banyak tuh. Aku sesuk mbok iso niru neh mbok ora. Aku sesuk mbok iso neh mbok ora ngene iki. Sepakat pada rukun 1 hidup. juta, Ya. naikin 1 juta. Niru saya cuma 5 menit. Ibu boleh. Tak naikin 1 juta mbok. Duit aku, bukan aku nanti minta lah. Pokoknya saya kalau udah kepepet pasti ya. Ya Allah, ya Malik, ya Kudus. Afinil Kudus. Bil akil Kudus. Ngono ae. Saya kepepet. Ayo kan 1 juta. Tak naikin. Biasanya paling gopek. Aku sesuk mbok iso ngene nang. Gimana kira-kira? Wahai kulna laka, dan ingat ketika aku katakan kepada kamu, Inna Rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu itu ahata binas, maha meliputi kepada semua manusia. Jadi semua manusia di semesta ini ada dalam liputan. Dan semua manusia yang ada dalam liputannya inilah yang mengemban amanat untuk menjalin keharmonisan kepada alam semesta dengan dasar kasih Sayang. Kalau di negeri jangan sakit hati. Di sini enggak kan? Ya, kenapa? Dia ada dalam liputan Tuhan. Kenapa dia berlaku begitu? Emang Tuhan mendatangkan itu. Kalau orang mau boleh sakit hati, Nabi Muhammad udah sakit hati duluan. Bagaimana Nabi Muhammad apa? Caci maki. Ya, dilemparin, Nah, ya. Dilemparin. Ya. Dilemparin batu, difitnah. Jadi Aisyah katanya selingkuh. Pernah dengar cerita itu? Ya. Sama-sama. Sofwan bin Marwan. Nah itu tahu. Kontol. Nabi Musa Nabi Muhammad bereaksi. Biasa-biasa. Kenapa? Inna Rabbaka ahata binnas. Tuhan itu meliputi kepada manusia. Kenapa? Nabi Muhammad dilemparin sengaja. Dilemparin. Kenapa? Justru aku datangkan hal itu. Justru untuk memperkuat kamu. Semakin kamu tertindas, kamu akan semakin kuat. Semakin istrimu rewel, semakin ilmu rewel, semakin itu nanti kamu semakin kuat. Kalau semakin kuat, ada potensi jadi wali. Hanya wali itu guru-guru bojone rewel. Zaman pengen jadi wali, bojo rewel sithik ae ngambek. Ingat. Kenapa Rasulullah tenang? Kenapa? Ada ayat bahwa Romaika itu Romaika. Walakin Allah Roma. Bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar. Walakin Allah, tapi Allah yang melempar. Kenapa Allah lakukan itu? Untuk memperteguh dan memperkuat jiwamu. Gembleng. Itulah pendidikan. Gak ada pendidikan yang enak. Karena kalau ikut proses belajar mengajar kok ujian itu masih bisa cari bocor-bocoran soal itu masih bisa, nontek kami bisa. Tapi pendidikan tidak mau tahu. Pendidikan itu kembali kamu siap, siap. Iya, pendidikan. Masuk kot, masuk kawat berduri, masuk lompat sana, lompat. Pendidikan untuk apa? Memperteguh dan memperkuat jiwamu biar kamu siap berjuang menghadapi hidup. Hidup ini perjalanan panjang bro. Kalau sadar, Syaratnya kalau sadar, lo apa sampean mau nggak sadar? harus sadar. Lo udah sadar kamu sekarang nggak puasa, nggak ada sholat, nggak ada ngaji, nggak ada mau nggak sadar mau ngapain? Asik gak? Menarik, Pak. Kalau nggak begitu, Indonesia kok nggak didatangkan Belanda? Pernah di jembatan. Nggak maju kita, nggak bersatu.
El Sporadati. Justru dengan dihimpit, Nusantara yang terdiri dari pulau-pulau yang antara pulau-pulau itu bisa menggunakan tekad untuk Satu. menggalang persatuan melawan Belanda kalah. Hasil karena Belanda yang menikmati siapa? Kita. Ada Gudang Air tahun 1921. Kita yang betul nggak? Ya, terhubungan itu. Hakikatnya ya, Jepang. Bagaimana Jepang pergi dari Indonesia? Nagasaki dan Hiroshima dibom atom oleh sekutu. Bomnya siapa yang bikin? Albert Einstein. Itu yang membuat teori. Dari teori apa? Dari teori fisika. Kuantum. Kuantum apa tadi? Realita. Realitas. Realitas. Dua teori fisika yang saling berhubungan dan berkembang. Jadi bom atom di Nagasaki dan Hiroshima itu berkat Albert Einstein. Kerjanya di kampus itu terkenal. Setiap dia berjalan selalu diiringi dengan asap. Jadi selalu bawa pipa. Jadi kalau kehabisan rokok, ada peluru rokok bisa disambung. Makanya saya pakai. Oke, itu sebetulnya. Jadi kita harus harmonis lah dengan alam. Kita kan suka nggak harmonis Pak, dengan alam. Hanya pakai ego kita, pakai ini kita. Jadi energi ini dikembangkan. Kita punya potensi lah. Jadi Tuhan yang menciptakan alam semesta itu dia tahu sebelum kita tidak tahu dan tidak butuh bahasa apapun. Bahasa ini ada, hanya dijadikan media komunikasi antar kita. Orang Jawa bisa komunikasi dengan Jawa, orang Sunda dengan itu. Itu zaman Nabi Adam sudah diberikan. Makanya yang kamu gitu, itu ya bisa. Dia punya anak, saya tuh nggak berpikir orang yang di tengah hutan itu. Atau suku anak dalam yang di Sumatera itu juga. Ya kan? Punya anak, ada pernikahan, ada apa. Itu. Kira lebih tahu lah coba Jambi apa di mana itu ya. Jadi ini Pak ya. Nah kembali di sini. Kalau kita baca ayat ini nanti cerita lagi. Betul nggak? Nah, kalau dulu di zaman Nabi Musa ada Taurat diberikan pada Bani Israel sebagai perjanjian dengan adanya ultimatum yang berat. Suruh kudu mata yang aku dibuat pegang teguh dengan sungguh-sungguh buat kurung ngapihi ingat apa yang ada di dalam isi yang ada di dalam kitab itu. Kalau dulu zaman Nabi Musa Taurat, zaman Nabi Isa, sekarang kita Al-Quran dong. Betul nggak? Ini sebetulnya sebagai petunjuk supaya apa? Untuk menjalin keharmonisan. Karena apa? Ini sengaja diturunkan justru supaya kita bisa harmonis dengan alam semesta. Karena dengan pedoman inilah kita menjalankan tugas misi rahmatan lil. Paham Pak? Jadi terus sepertinya di mana sikap kita terhadap ini? Apa di sini kemudian di sini dikatakan sumatawalaitum mimba didalika. Walaula fadlullahi alaikum warahmatuhu lakuntum minal khosirin. Apa setelah ngaji ini suma kemudian tawalaitum nanti pulang kalian berpaling dari Al-Quran ini? Apa mau diingat-ingat? Apa mau dipegang teguh? Apa mau dihafali dengan sungguh-sungguh? Dipahami? Apa suma tawalaitum? Apa kemudian kalian berpaling? Mimba didalika dari sesudah itu, dari sesudah ini. Nah ini kalau konteksnya untuk kita Quran. Kalau yang tadi kan ini cerita Bani Israel, kita merasa aman. Bagaimana kita dengan Al-Quran? Kalau ternyata kita sama aja, apa bedanya dengan Bani Israel yang tawala itu kemudian berpaling? Nah, sampai Allah nyatakan
Falaula fadlullahi alaikum, maka jikalau tidak ada karunia Allah untuk kalian, kebaikannya Allah untuk kalian, fadilah Allah untuk kalian, wa rahmatihi, kalau tidak ada rahmatnya Allah untuk kalian, lakuntum minal khosirin, niscaya kalian akan tergolong menjadi orang yang rugi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang rugi kayak saya. Walaupun pala kelongkongan sampai tengah malam, ya udah saya nggak merasa rugi loh. Sehingga saya tidak galuh. Jadi jangan sampai galuh ya. Jadi demikian, semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan bimbingan, taufik, hidayah dan inayah kepada kita sekalian, memberikan kekuatan lahir dan batin, mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi hamba-hamba Allah yang muslimin, mukminin, muhsinin dan muttaqin, yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. 2 ayat lagi insya Allah bersambung. Kalau ada yang ditanyakan atau nanti ada yang kurang paham, masih ada ganjilan, nanti setelah doa kita ngopi ambil nanti ya Pak. Baik, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jiranina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairat ya rabbi bil barakah anta khairur rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa du'aan mustajabah wa rizqan halalan thayyibah wa wasi'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa tabi'na ar-rasula faktubna ma'as syahidin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal ya karim. Demikian, banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Muhammad sallallahu